Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Dago, Kota Bandung, Rabu malam. Mahasiswa yang kecewa dengan ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu 2024 merusak sejumlah baliho calon legislatif di sekitar Jalan Dago. Selain itu, para mahasiswa juga sempat memblokade Jalan Dago. Akibatnya, kemacetan parah terjadi hingga membuat para pengendara motor beradu mulut dengan para mahasiswa. Ya, aksi ini merupakan akumulasi dari kemuakan mahasiswa, guru besar, dosen, LSM, NGO, seniman, budayawan, dan tokoh-tokoh masyarakatnya melihat kondisi demokrasi hari ini yang semakin tidak baik. Itu kondisi di mana padanya Presiden Joko Widodo terlalu over dalam manuver politiknya sebagai sosok yang teladan, harusnya sebagai pemegang kuasa tertinggi negeri ini malah melakukan suatu tindakan cawe-cawe politik ataupun melakukan politik dinasti yang bahaya terindikasi gitu, seperti putusan MK ataupun aliran dana bansos untuk dijadikan kampanye. Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan elemen masyarakat di Bandung Raya berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu petang. Aksi sempat memanas hingga mahasiswa mendorong pagar Gedung Sate. Selain itu, mahasiswa juga melemparkan batu serta membakar ban sebagai bentuk kekecewaan atas rusaknya demokrasi dan semangat reformasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Yasmin Natania, adalah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan sebuah rumah usaha di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Ya, diduga kebakaran diakibatkan arus pendek listrik dan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kobaran api disertai asap tebal kehitaman terlihat keluar dari dalam rumah berada di Surabaya, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar karena banyaknya barang mudah terbakar yang ada di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Hanya dalam waktu 15 menit, kobaran api yang membakar bagian dalam rumah berhasil dipadamkan petugas damkar. Saat kejadian, rumah yang sekaligus digunakan sebagai usaha toko online ini dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas apapun. Kosong. Semua mati semua, sama 3 TV nggak nyala, LPG nggak nyala, kompor nggak nyala. Buat online aja. Apa itu, Pak? Jualan online. Kebakaran diduga korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan material abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, secara visual Gunung Semeru alami 2 kali letusan dengan kolom abu setinggi 600 hingga 800 meter. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang beraktivitas apapun di radius 13 km dari puncak karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Teman-teman atau pekerja penambang pasir manual ataupun pakai alat berat tetap waspada di sekitar 13 kilo dari puncak Gunung Semeru. Pemirsa, akibat tanggul jebol, perumahan warga di Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Sementara di Grobogan, pemirsa, seorang lansia dievakuasi perangkat desa dari lokasi banjir. Karena tak kuat menahan luapan air sungai, bendungan darurat yang dibangun warga di Desa Medini, Demak, Jawa Tengah jebol. Air mengalir ke perumahan warga dan berdampak pada penutupan akses jalan alternatif penghubung antara Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kudus. Sejumlah pemotor diminta putar balik untuk mencari jalan lain. Dengan alat seadanya, warga bergotong royong membangun tanggul baru dari tumpukan tanah dalam karung.
Kepala Desa Medini mengatakan jebolnya tanggul darurat yang dibangun warga ini akibat sungai irigasi meluap dampak dari jebolnya tanggul di Grobogan. Biasanya kan dari timur dulu, tapi ini tadi jebolan dari Desa Bugel ke Kecamatan Godong kayak lebar banget. Itu ini yang saya ketahui. Sungai apa ini Pak sebenarnya Pak? Kalau sini irigasi ya, jadi nggak ada namanya kalau di sini. Sumbernya dari mana Pak? Sumbernya dari Klambu. Klambu. Sementara itu di Grobogan, Jawa Tengah, petugas desa mengevakuasi lansia yang sakit di tengah banjir. Mbah Maryam dibawa ke rumah kepala dusun untuk mengungsi dan mendapatkan perawatan. Namun ada juga warga yang menolak untuk mengungsi. Mereka memilih bertahan untuk menjaga rumahnya selama banjir. Di Dusun Karangmanis, Grobogan, lebih dari 50 rumah terendam banjir akibat jebolnya tanggul pada Selasa pagi. Selain merendam permukiman, air juga merendam sebuah fasilitas pendidikan. Seluruh siswa terpaksa diliburkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Dari Demak dan Grobogan, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Ribuan kendaraan memadati ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Lonjakan arus kendaraan di jalur bebas hambatan ini didominasi oleh mobil pribadi bernomor polisi Jakarta dan Bodetabek, serta bus angkutan umum. Momen hari libur panjang peringatan Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek ini dimanfaatkan warga untuk mudik ke kampung halaman dan berlibur ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Selain lonjakan jumlah kendaraan, banyaknya truk besar dari arah yang sama membuat arus bertambah padat. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menyerukan tolak pemilu curang di Jakarta. Selain itu, mahasiswa juga serukan pemilu tanpa oligarki. Masa yang tergabung dari sejumlah elemen mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Harmoni Jakarta. Dalam aksinya, mereka berorasi dan membawa sejumlah spanduk menyerukan anti kecurangan pemilu. Masa menilai pemilu 2024 perlu dikawal karena khawatir adanya oknum yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan tertentu. Ketua BEM UPN Sita menyatakan mereka membuat 3 tuntutan utama, salah satunya meminta agar mengembalikan demokrasi kepada koridor yang benar. Kita ada 3 tuntutan. Yang pertama itu mengecam para pejabat negara dan ASN yang berkampanye untuk kembali ke koridor demokrasi dan mentaati konstitusi. Terus habis itu yang kedua juga mengecam seluruh tim kampanye ketiga paslon yang dinilai memprovokasi sehingga menyebabkan konflik dalam tubuh rakyat. Terus yang terakhir itu adalah mengecam penyelenggara pemilu yang cacat etik. Untuk mengamankan aksi, ratusan aparat gabungan TNI Polri dikerahkan. Aparat menutup sejumlah ruas jalan dari Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, hingga Medan Merdeka Utara yang berada di seberang Istana Kepresidenan Jakarta. Akibatnya, laju kendaraan melambat dan terjadi kemacetan. Massa kemudian membubarkan diri secara teratur sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dipo Andi Muharom, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang hari pemungutan suara pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat ini menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Jakarta. Aksi seruan damai itu mengajak pemilih agar tidak memilih boneka oligarki. Sepekan jelang hari pemungutan suara pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa figur gurita dan Pinocchio raksasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Rabu siang. Aksi massa ini bertujuan untuk menyerukan warga agar lebih cerdas dan jangan memilih boneka oligarki saat pemungutan suara pemilu 2024. Aksi ini mau menyampaikan pesan kepada pemegang kekuasaan, rejim yang berkuasa saat ini, para kontestan 01, 02, 03, bahwa ada banyak sekali persoalan mendasar rakyat Indonesia yang belum mereka address, yang belum mereka respon dari proses pemilu yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir sampai ke seminggu lagi kita akan masuk ke pencoblosan. Kita harus stop untuk menempatkan oligarki ini. Kita harus menghentikan mereka untuk berkuasa. Kita harus memilih bukan untuk oligarki. Kita harus memilih calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif yang tidak terikat kepada oligarki.
Sejumlah personil kepolisian disiagakan menjaga keamanan aksi massa. Sementara akibat aksi seruan damai ini, kedua sisi Jalan Merdeka Barat ditutup. Dari Jakarta, Putu Bagus, Tri Julianti, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, seruan politik kebangsaan marak dilakukan oleh Civitas Akademika, tak terkecuali oleh para guru besar, alumni dan juga mahasiswa Undip Semarang. Lewat pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan juga patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi serta konstitusi. Guru besar, alumni dan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang menggelar pernyataan sikap terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi ini dilakukan karena rasa keprihatinan Civitas Akademika Undip Semarang atas runtuhnya etika dan moral pemerintahan sejak adanya putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Para Civitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintahan Joko Widodo menjunjung tinggi etika dan moral berdemokrasi serta patuh terhadap supremasi hukum. Keprihatinan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan, diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MK. Namun diikuti pula oleh KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Selain itu, mereka juga menuntut penyelenggara negara untuk kembali ke pilar demokrasi berdasarkan Pancasila yang dinilai telah mengalami kemunduran jelang pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus, mengaku diminta untuk membuat video testimoni positif pemilu damai. Rektor menegaskan tidak diminta untuk testimoni kinerja pemerintah seperti yang ditunjukkan kepada rektor-rektor serta tokoh masyarakat lainnya. Sama dengan rektor-rektor dan tokoh masyarakat di Semarang, Jawa Tengah, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Marsuki, juga diminta oleh pihak kepolisian untuk membuat video testimoni yang bernarasi positif dengan tujuan mensukseskan pemilu damai 2024. Namun Rektor Unimus mengaku tidak dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo. Saat ditemui awak media, Rektor Unimus Profesor Dr. Marsuki mengatakan saat dirinya sedang berada di luar kota, diminta oleh anggota polisi dari Polrestabes Semarang untuk membuat video. Meski mengaku tidak dimintai untuk testimoni kinerja Presiden, Wakil Rektor Unimus mengatakan pujian kinerja Presiden hingga harapan pemimpin Indonesia ke depan. Jadi saya dimintai testimoni tentang pemilu damai, tidak ada testimoni tentang kinerja Pak Jokowi, dan itu kan tidak relevan dong. Tidak ada, saya tidak ada. Sebelumnya sejumlah rektor dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo dan ucapan untuk mensukseskan pemilu damai oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang. Namun hal tersebut dibantah Kapolrestabes Semarang yang mengatakan hal itu sebagai program cooling system dari Polda Jateng untuk mendinginkan suasana politik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Rektor beberapa kampus di Jawa Tengah diminta oleh pihak yang diduga polisi untuk membuat video apresiasi atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu rektor yang diminta membuat video itu adalah Rektor Unika Sugia Pranata, Semarang, Ferdinandus Hindarto. Ferdinand mengaku permintaan tersebut datang dari seseorang yang diduga anggota Polrestabes Semarang. Namun, permintaan itu ditolak oleh Ferdinand dan menegaskan bahwa kampus memiliki opini dan persepsi independen terhadap situasi jelang pemilu dan atas prestasi Presiden Joko Widodo. Yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami
mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama, dasarnya ini konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia, di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan dan menyebarluaskan kebenaran. Berbeda dengan Rektor Surya Pranata yang menolak permintaan itu, Rektor Universitas Semarang, Supari, memilih untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam testimoninya, Supari memuji Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang berhasil meningkatkan reputasi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa rakyat tidak bodoh dan tahu betul siapa sosok yang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Beliau negarawan yang 10 tahun ini memimpin Indonesia melakukan lompatan